Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kunna fika ala ma fataka minad dunya hifzu amanah wa sidqu hadisin wa husnu khaliqatin wa iffatun min tu'matin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama kita hormati DKM Masjid Haqqul Yakin beserta jajaran dan stafnya, ayahanda jemaah hadi-hadi, juga para orang tua, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang mohon maaf gak disebutin namanya, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini selain didoakan Rasul, selain sehat walafiat, mudah-mudahan hidup kita tambah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ayat yang tadi kita bacakan menghantarkan kita kepada salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat. Tentunya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bersyukur maka kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, ruddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan ruh baginda kita Rasul, wa arudduhu bisalam, dan beliau menjawab salam-salam kita. Sahabat bertanya, bukankah engkau telah menjadi tulang belulang? Bukankah engkau tidak lagi bersama kami hidup di dunia? Apa kata Rasul? Inna salataka ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian, kita yang ada di Masjid Haqqul Yakin, ma'rudatun alayya, akan tersampaikan kepada beliau langsung di Madinah, di Masjid Nabawi. Wa innallaha harrama ajsadal anbiya, dan Allah akan mengharamkan bumi Allah ini merusak tubuhnya para nabi.
Maka mudah-mudahan salam kita, salawat kita itu tersampaikan dan hakul yakin ma'rudah Allah sampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka mohon izin para orang tua, para guru, ini hanya menuntaskan amanah. Maka mudah-mudahan amanah ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di tengah hiruk pikuk rumah sakit yang mulai ramai lagi, di tengah ranjang yang sudah tidak tersedia lagi, mulai dari beberapa rumah sakit di sekeliling kita, beberapa kali kita mengantarkan jamaah sampai esok. Kemarin juga pagi dan siang tidak mendapatkan ruang. Itu artinya mulai kembali, anak-anak juga mulai banyak yang flu. Bahkan prediksinya 65 hari lagi akan puncak Omikron. Namun kita hakul yakin, ikhtiar kita insya Allah menjauhkan kita dari apapun yang membahayakan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka di awal sudah kita baca surat Al-Anfal ayat 27. Ini rasanya mengingatkan kita untuk terus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Dan faktanya kita ini adalah al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang saleh, sisa-sisa yang sebelum Omikron ada Delta yang begitu banyak suara ambulan menghiasi ruang-ruang telinga kita. Beda dengan Omikron sekarang, tidak begitu ganas, akan tetapi konon kabarnya lebih mudah untuk menular. Namun demikian, apapun itu, mengingatkan kita pada surat Al-Anfal ayat 27 ini yang Allah menegaskan, bahkan mengultimatum kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah. Lihat di sini pakai la, harfun nafyin, peniadaan. La, jangan sekali-kali. Takhunu di sini memakai present continuous tense, yang artinya pekerjaan sedang berlangsung atau akan berlangsung. Ulama tafsir suka menyebutnya dengan fi'lul mudhari. Takhunu yang artinya dia akan terus menerus berlangsung kejadian ini. Apa yang berlangsung? Ya, sesuatu yang kita abaikan dalam bentuk khonu. Ya. Kita seringkali mendengar bahwa ayatul munafiki salasa, bahwa ciri tanda orang-orang yang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau dia bicara seringkali ya berbual. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji seringkali ya, tidak menepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Maka ayat 27 ini takhunu ya, aktivitasnya akan terus berlangsung. Maka peringatannya adalah jangan sekali-kali kita mengkhianati.
Siapa yang kita hianati? Allah. Yang pertama Allah. Yang kedua siapa? War-Rasul, ya, para utusannya. Yang ketiga siapa? Wa takhunu amanatikum. Amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Wa antum ta'lamun. Padahal pengkhianatan itu baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada amanah yang diberikan kepada kita, sungguh statusnya adalah wa antum ta'lamun. Sebetulnya kita ini mengetahuinya. Ta'lamun, kamu mengetahuinya. Beda lagi kalau in kuntum ta'lamun. Ya, seringkali kalau kita salat Jumat, ya, biasa diingatkan ya, untuk kita segera mendekat. Bahkan kalau dekat pasar, itu seringkali diingatkan jangan ada transaksi. Maka diingatkan dengan surat Al-Jumu'ah yang idza nudiya lis-salati, ketika sudah dekat salat Jumat, ya, pas'au ila dzikrillah, untuk kemudian bersegera mendekat. Di akhirnya Allah mengingatkan in kuntum ta'lamun. Andai saja engkau mengetahuinya. Jadi kita belum tahu. Andai. Artinya masih banyak di situ hal-hal yang belum kita ketahui. Berbedanya di ayat ini adalah wa antum ta'lamun. Sesungguhnya kamu sekalian mengetahui itu. Artinya proses-proses pengkhianatan, proses-proses pengabaian, proses-proses ketidaktuntasan terhadap kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita abaikan, baik kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasul, kewajiban kita terhadap amanah-amanah yang Allah berikan, sesungguhnya wa antum ta'lamun. Kita mengetahui itu. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau yang kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Al-Quran Al-Karim, ya, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan kita. Bahkan yang Rasul sampaikan ini masuk dalam Al-Silsilah Al-Dhahabiyah, riwayat emas. Kenapa dibilang riwayat emas? Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul. Di antaranya ada trio Abdullah. Ada 3 Abdullah yang meriwayatkan tentang esensi amanah ini. Yang pertama ada Abdullah bin Umar ibn Khattab, anaknya Khalifah yang kita kenal dengan Umar ibn Khattab. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr ibn As, anak daripada mantan gubernur Mesir. Yang ketiga adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah anaknya paman beliau Abbas. Kita tahu paman beliau banyak, ya. Ada yang Allah abadikan dengan perumpamaan dari kayu bakar, ya, tabbat yada abi lahabyu wa taba. Ada yang begitu sayang dengan beliau, mengawal perjuangan beliau sampai akhirnya beliau wafat. Dan bahkan dengan tegas ada juga yang menyatakan keimanan dan keislamannya untuk beliau. Di antaranya adalah Hamzah yang menanti kedatangan Rasul ketika tiba di Madinah. Yang kedua adalah Abbas, yang anaknya adalah Abdullah ibnu Abbas. Nah, 3 ini sama-sama menyatakan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar sendiri
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita membuka buku, baca buku apa saja, itu selalu ada ayat, ada hadis. Ayat surat apa, ayat keberapa. Kalau hadis biasanya dalam kurung HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari, atau HR Muslim, atau hadis riwayat Muslim, atau kita buka misalnya dalam kurung muttafaqun alaih, atau garis miring sepakat keduanya. Siapa yang sepakat? Ya, Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau menguatkan kembali bahwa bukan hanya ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir miliknya Abul Ismail Abul Fida Ibnu Katsir, akan tetapi disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya At-Tarikh, disebutkan juga oleh Imam At-Tabrani dan Imam Qurtubi. Itu artinya bahwa terkait amanah ini sangat-sangat intens disebutkan baik oleh Rasul maupun oleh orang-orang soleh yang hingga saat ini bisa kita lihat referensinya. Apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab dan Abdullah ibnu Amr ibnu As atau Abdullah ibnu Abbas, beliau sampaikan terkait amanah untuk tidak kemudian kita mengkhianati kepada Allah, Rasul, dan amanah yang Allah berikan. Rasul sampaikan arbaun, ada 4. Seringkali kalau sore anak kita suka mensendandungkan ini, ya, wahidun, 1, isnaini, 2, salasatun, 3, arbaatun, 4. Ini sampai yaumil qiyamah bahasa ini tidak akan hilang, tidak akan sirna. Maka kita bersyukur pagi hari ini, alhamdulillah, bukan hanya yang tua-tua yang hadir, tapi di belakang saya lihat ada recehan, ya, kecil-kecil, ada lihat lebih besar, ya, itu gobangan, ya, lebih besar. Kalau kita ini kan sudah bangkotan, ya. Nah, kita ini udah camat, calon-calon mayat, ya, calon-calon jenazah yang umurnya boleh jadi tidak lama lagi. Kalau yang recehan, yang gobangan, ini insyaallah akan terus mengawal Masjid Haqqul Yakin ini 70-80 tahun ke depan, sehingga mic ini masih berbunyi, sehingga peringatan untuk menunggu iqamah masih terlihat, dan mata ini masih bisa menatap kapan waktu imsak, kapan waktu azan subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, dan kapan bersiap untuk maghrib dan menutup isya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 4 ini? Idza kunna fika, kunna, kita mengenal kun fayakun. Apa itu? Jadilah. Dulu sempat viral juga manjada wajada. Setelah ada film Kun Fayakun, ada film Manjada Wajada. Siapa yang giat, dia pasti dapat. Saya lihat bannernya ini besar, 4 bulan tidak ada yang menurunkan. Di tengah-tengah tol TB Simatupang, tepatnya di atas Ragunan. Kalau lihat itu senang sekali, diingatkan, ya, begitu lewat tol, manjada wajada. Siapa yang giat pasti dia dapat. Ya.
Makin ke sini berubah, bukan manjada wajada, ya. Berubah menjadi manjanda waduda, begitu katanya. Ya. Siapa yang janda dapat duda, begitu ya. Kunna berarti kun, jadi, fika, dalam dirimu. Kita ini kan fil masjid, berarti kita di dalam masjid. Maka akad nikah silakan dilakukan di dalam masjid, bahkan disunahkan dalam masjid. Agar apa? Diawali diakad di dalam masjid, kemudian nanti punya anak dibawa ke masjid, ketika sudah saatnya wafat kembali ke masjid. Tapi mohon maaf lahir batin, mentang-mentang akad nikah di masjid, ya kan, ini ya kan, semuanya masuk, ya. Yang ketutup, yang nggak ketutup masuk semua, ya. Bahkan ada yang terang-terang menyatakan, saya lagi nggak sholat, ya ngapain ke masjid? Udah tahu lagi nggak sholat, ya. Mestinya di luar masjid, sahatul masjid, ya, di halaman masjid, ya. Ini ma bainal bab wal bab, antara pintu dengan pintu namanya masjid. Di luar pintu maka sahatul masjid, dia menjadi halaman masjid. Fil masjid berarti dalam masjid, fika, dalam dirimu, dalam diri kita. Jadi kalau empat ini ada dalam dirimu, dalam diri kita, ala ma fataka minad dunya, maka hilang dunia dari kita, hilang dia dari kehidupan kita, itu enggak mengapa-ngapa, tidak akan diminta oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bersyukur kita misalnya ketika masih punya empat ini, maka dia ma fataka minad dunya, itu jauh lebih berharga daripada dunia. Apa yang pertama? Hifzu amanah, menjaga amanah. Maka firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27 itu menegaskan tentang jangan sekali-kali mengkhianati amanah. Karena yang pertama disebut Rasul adalah hifzu amanah, menjaga amanah, ya, hifzu, menjaga. Amanah sudah menjadi bahasa Indonesia. Amanah yang asalnya bahasa Arab, sama dengan badan. Badan ini kan bahasa Arab, sekarang bahasa Indonesia, ya. Wali badanika hakun, ya, bahwa tubuhmu punya hak. Wali ainika hakun, mata punya hak, dan seterusnya. Fa'tu, ya, kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah hak-haknya secara proporsional. Maka hifzu amanah ini, amanah berasal dari kata alif, mim, dan nun. Amanah, iman, aman. Kita kalau ketemu Pak RT, gimana Teh? Aman. Nah, kalau aman berarti aman, ya, terlaksana, hampir tidak ada hambatan, ya, aman. Karena memang asalnya alif, mim, nun, amanah, iman, aman. Maka amanah ini seringkali, ya, menjadi satu tradisi yang dilakukan oleh kita hidup bermuamalah, bersosial, ya. Apalagi 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita lihat, ya, Jumadil akhirnya udah terakhir, ya. Bisa jadi besok atau lusa sudah masuk yang namanya Rajab. Kalau Rajab sudah masuk, makin dekat aja Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bahkan sebagian teman-teman sudah pulang kampung,
Ya, saya perhatiin sudah pada pulang kampung, sudah pada nyekar dan seterusnya. Ya. Itu artinya ketika mendekat Ramadan, amanah-amanah itu semakin banyak. Ya. Pak RT, saya mau pulang kampung, nitip ya nih rumah. Ya. Dia pulang kampung, maka dijagalah rumahnya sebagai amanah. Maka nggak boleh diapa-apain. Nitip rumah sama mobil, ya. Berarti mobilnya juga amanah. Boleh nggak dibawa jalan-jalan ke pasar malam, ya. Jalan-jalan ke Puri Beta atau ke Ragunan? Nggak bisa, karena dia hanya amanah, hanya dijaga. Yang repot kalau dia pulang kampungnya sendiri, ya. Rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal. Saya mau pulang kampung, ini kunci rumah, kunci mobil, sama istri saya nitip ya. Boleh nggak istrinya dibawa ke Tanah Abang, ya kan? Ayo, nyari baju Tanah Abang, nyari mukena, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Maka amanah ini itu lekat dengan yang namanya sesuatu yang tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dimanfaatkan. Dia hanya boleh amanah, iman aman, dijaga. Maka Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir menafsirkan dari Al-Anfal ayat 27 ini. Jadi ada kitab namanya Al-Jami' As-Shaghir, bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam la tahunullah, tidak berkhianat kepada Allah, Rasul dan amanah yang diberikan kepada kita, maka di sana ada dua amanah. Pertama amanah dekat, yang kedua amanah jauh. Ya. Amanah dekat dan amanah jauh. Tadi rumah ditinggal pulang kampung, ya, nitip rumah, nitip istri, nitip kontrakan 150 pintu, ya, banyak amat ya. Nitip lapangan futsal 5. Amanah, ini namanya amanah jauh. Kenapa? Rumah, harta dan seterusnya ini amanah jauh. Ini saya lihat tadi di depan ada beberapa motor, ya, jamaah pakai motor. Itu berarti amanah jauhnya dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tetesan-tetesan pertamaknya, tetesan-tetesan pertalite-nya, tetesan-tetesan premiumnya yang digas itu keluar, maka itu dikeluarkan untuk menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki-kaki yang kemudian kita gunakan, yang tadinya asam urat, yang tadinya darah tinggi dan seterusnya, kita gunakan untuk berjalan. Ya, Imam Ibnu Abdullah bin Mas'ud, orang yang dipercayakan Rasul untuk membaca Al-Quran, yang membuat beliau menangis meneteskan air mata sambil menyatakan, ya, hasbuka, cukup. Beliau menyatakan, ini bumi akan menangis senangis-nangisnya, sekeceng-kencengnya. Kenapa? Ketika ada orang soleh yang Allah panggil. Kenapa? Bumi itu tidak lagi dipijak oleh orang-orang yang menjalankan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau salat qobliyah di situ, kemudian salat wajibnya di sini, atau salat wajibnya di sini, salat ba'diyahnya pindah ke sana, pindah lagi ke sana. Suka pindah-pindahan. Kenapa pindah-pindahan? Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Nanti ini bumi Allah ini akan bicara, ya, ubin yang sini pernah dipakai si A, si B untuk menjalankan amanah. Ubin yang ini pernah dipakai. Jadi seluruh ubin ini, seluruh bumi Allah ini
akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amanah jauh. Ada amanah dekat. Menurut Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, amanah dekat adalah al-jawarih. Apa itu al-jawarih? Organ tubuh kita. Itulah amanah-amanah yang dekat. Bangun tidur, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau wudu, ya, berangkat, ya kan, ke tempat toilet atau yang lain, juga ada doanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarnya juga ada doanya. Bahkan kita masuk masjid hakul yakin ini pun ada doanya. Ketika kita membuka pintu, ya, tangan kita bergerak untuk menggeser pintu, mulut kita pun seraya mengucap Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, sebelum kau bukakan pintu-pintu keberkahan, tolong Allahumma gfirli zunubi, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan dan khilafku. Begitulah kata Rasul, adab kita meminta. Is'alul afwa wal afiyah. Di mimbalnya Rasul 3 kali beliau ulang saat khatib Jumat dan menangis meneteskan air mata. Is'alul afwa wal afiyah. Is'alul afwa wal afiyah. Is'alul afwa wal afiyah. Kalau minta sehat, minta ampun dulu. Jadi minta ampun dulu, baru minta sehat. Jangan acak ucuk kita minta sehat. Begitupun kita masuk masjid, kita pengen dimudahkan urusan kita, kita pengen diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pengen, ya kan, mendapatkan keriduannya. Sebelum dapat itu, Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, disinilah kemudian amanah dekat itu adalah al-jawarih, organ tubuh kita. Kemudian kita duduk, ya kan, sebelum duduk kita salat 2 rakaat, itu amanah. Amanah dari siapa? Dari Rasul. Rasul yang kemudian menyatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, ketika kalian masuk rumah Allah, masjid, fala yajlisanna, jangan sekali-kali duduk, illa yusalli rak'ataini, sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Maka jangan sekali-kali kita duduk di Masjid Hakul Yakin sebelum kita melaksanakan salat 2 rakaat. Oh, saya udah qabliyah di rumah, ya salat apa aja boleh. Ya, bahkan Bilal bin Rabah, ketika Rasul menyatakan sami'tu da'fana 'alaika fil jannah, aku mendengar gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasul bertanya, apa yang kau lakukan wahai Bilal bin Rabah? Beliau melakukan apa? Salat wudu, ya, salat sunnah wudu. Setiap wudu dia salat, setiap wudu dia salat, setiap wudu dia salat, ya. Bahkan dulu awal-awalnya orang-orang menyatakan bahwa sholat wudunya Bilal bin Rabah karena membalas jasanya Abu Bakar. Abu Bakar inilah yang kemudian membebaskan Bilal bin Rabah dari tuan beliau, Sumayyah, yang kemudian beliau disiksa di tengah terik matahari. Tapi ya, Abu Bakar menyatakan libtigo amardatillah. Jelas Bilal melakukan itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa. Ini artinya kita melaksanakan jawarih kita, organ tubuh kita, dengan amanah. Nyender kita sambil nunggu qomat, tadi qomatnya lumayan lama, ya, karena memang ada timernya. Begitulah kita sekarang untuk menunggu saudara kita.
Maka lidah kita kemudian tidak bicara dengan yang lain kecuali kalimatani khafifatan. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, ringan diucapkan, tapi sakilatani fil mizan, tapi dia kemudian sangat berat timbangannya. Ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Inilah yang namanya al-jawarih, amanah dekat. Di Mesir ada namanya Imam Sya'rawi, ya, Syekh Sya'rawi punya kitab namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau wafat tahun 98. Saya berangkat 99 enggak ketemu beliau. Ya, ketika berangkat sudah mendengar nama beliau. Kemudian kita minta ijazah kepada anaknya, ya. Adnan waktu itu di Banha. Banha itu dulu kerajaan. Yang Rasul sering minum madu kalau pagi, itu madunya madu Banha, dikirim oleh Raja Banha. Ya, yang kita kenal di akhir Raja Banha ini menghadiahkan Maryah Qibtiyah, ya, yang menjadi istri Rasul yang melahirkan Ibrahim, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang nanti turun tuh surat Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Artinya di sini bahwa beliau menyatakan, Imam Sya'rawi, beliau akhirnya wafatnya 98 itu sakit di rumah sakit itu, meskipun beliau tidak mampu bicara di akhir, tapi sebelumnya seringkali mengucapkan al-jawarih ta'mal wal qalbu tatawakkal. Ya, seringkali diulang. Dan videonya masih bisa kita lihat. Seringkali beliau menyatakan al-jawarih ta'mal wal qalbu tatawakal. Organ tubuh ini amanah Allah yang tidak pernah berhenti selama kita hidup. Ta'mal terus. Ta'mal ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pekerjaannya sekarang dan nanti. Ta'mal terus bekerja. Wal qalbu tatawakal, yang istirahat itu hati kita. Jadi kalau malam ketemu istri di rumah, di kamar, udah wal qalbu tatawakal, hatinya istirahat. Makanya nggak boleh suami istri ya di dalam kamar ngomongin adira, nggak boleh. Ngomongin home credit nggak boleh. Ngomongin FIF nggak boleh. Kenapa? Yang diomongin utang. Ujung-ujungnya nanti ngomongin arisan, ngomongin ini, ngomongin itu yang bentuknya hutang piutang. Padahal Rasul sampaikan, ya kalbu itu harus istirahat. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab namanya Al-Hikam. Beliau menyatakan arih nafsaka, istirahatkan nafsaka, ya, bukan jismaka, bukan tubuh kita yang istirahat, tapi apa? Nafsaka, ya, jiwa kita. Tapi organ tubuhnya tetap bekerja. Makanya kalau orang Islam itu istirahat, intiqadul amal ilal amal, berpindahnya satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Datang ke masjid, tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat sholat. Masih ada waktu kita zikir, masih ada waktu kita baca Quran, masih ada waktu sholat lagi. Kita ingat anak kita hari ini interview misalnya karena ada panggilan pekerjaan, kita sholat hajat, masih ada waktu juga, ya kan? Kita berselawat dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian Profesor Dr. Quraisy Shihab bahwa membaca Al-Quran itu sudah pahala yang luar biasa. Sebelum membacanya melihat dulu, begitu melihat itu rahmat Allah luar biasa. Kita akan dicabut nyawa kita lewat mata, yang mata itu kemudian akan mengambil la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Membukanya ini menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim, nanti ya satu hari, in the last day of the world, hari terakhir, ya di mana orang yafirul mar'u min akhi, ya, orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Ibunya melahirkan tidak peduli dengan anaknya, ayahnya yang membesarkan tidak peduli dengan anaknya.
wa sahibatihi wa bani, temannya dekat sekali, CS bener, enggak peduli lagi. Nah disitulah kemudian ya amanah ini menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya, jawarih ini menjadi kunci bahwa ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses COVID-19 kita nggak lupa ya, ada berapa tuh? 3M, 5M dan seterusnya. Itu semua tidak lepas dari jawari. Cuci tangan, jawari. Nabi pernah di demo, enak orang kaya, tangannya gampang. Sedekah, memberi enak, orang kaya, orang ada mah gampang ibadah. Tapi kita yang nggak punya bagaimana beribadah? Fatabassama, Rasul tersenyum. Apa kata Rasul? Wa fi kulli sulalatin sadaqah. Sedekah tidak mesti dengan uang. Sedekah tidak mesti dengan harta. Sulalah, sendi-sendi organ tubuh kita ini bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cuci tangan itu adalah jawari. Pakai masker, ini jawari. Ya. Apalagi banyak tidak berkerumun, jawari. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka jawari ini Allah mengingatkan kita, innas sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan apa yang ada dalam hati kita itu kullun ulaika kana anhu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ngomong, kalau ngomong pakai apa? Pakai mulut ya. Tapi dalam surat Yasin ayat 65 nakhtim, nanti akhirnya ditutup ya, mulut kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bicara apa? Tangan kita. Yang menyaksikan mana? Kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi mohon maaf lahir batin, ininya masih bicara nggak? Hatinya masih. Maka kata Nabi, yang bicara itu bukan mulut tapi hati. Mulut ini hanya menerjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Innal kalama la fil fuadi, ya, innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya perkataan kita ada dalam hati kita. Wa innama ju'ilal lisan, Allah ciptakan lisan ini, mulut ini, lidah ini, lil fuadi dalila, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu artinya nanti pun di hari terakhir, meskipun mulut tak lagi berbicara, ya, sebagian penafsiran bahwa hatinya juga bicara, itulah yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hifzu amanah. Maka di ayat 628, nah ini ultimatum lagi. Wa'lamu annama aula amwalukum. Ya. Dan ingatlah, amwal, harta-harta kita, motor, mobil, rumah, ya kan, perhiasan, kemudian deposito, kemudian saldo, sukuk, obligasi, sertifikat tanah dan seterusnya, itu harta-harta kita. Wa auladukum, anak-anak kita ini, aulad, ya, penerus generasi kita, ya kan. Fitnah, ya, harta anak-anak fitnah. Biasanya fitnah itu identiknya apa? Sesuatu yang negatif, betul nggak Pak? Lagi kumpul di RT, ya kan, ngomong dah, si Anu beli motor lagi, jangan-jangan duit arisan RT kita dipakai, jangan-jangan bisa jadi, gitu kan. Nah, ini kan jadi omongan, sebelahnya ngingetin, fitnah aja, gitu kan. Belum tentu fitnah aja. Nah, identik yang jelek-jelek itu fitnah. Tapi lihat,
Allah bicara fitnah bukan pada hal yang negatif. Allah bicara fitnah bukan pada hal yang jelek. Harta bagus nggak? Bagus, rumah, motor, semua yang kita punya, ya kan, yang kita pakai semua. Ini kan harta kita. Bagus. Anak bagus nggak? Bagus. Tapi sebutan harta, sebutan anak, Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 28 itu adalah fitnah. Dia fitnah. Apa itu fitnah? Ujian, cobaan. Ya. Dan Allah teruskan di sini, wa annallaha indahu ajrun azim. Dengan itulah Allah bisa jadi memberikan ajrun azim, ya, memberikan pahala yang luar biasa. Di ayat yang lain 3, harta, aulad, anak. Yang ketiga, wa azwajukum, istri kita. Bukan hanya fitnah, aduwwul lakum. Setelah Allah sebutkan fitnah, di ayat kedua aduwwul lakum, dia akan menjadi musuh buat kita. Kenapa? Tidak tersampaikannya amanah. Ini belum bunyi ya Ustaz ya? Belum ya? Nggak khawatirnya udah bunyi saya nggak dengar. Yang kedua, ya kan, yang harus kita ingat bahwa kalimat-kalimat fitnah, kalimat-kalimat yang kita sering anggap sebagai sesuatu yang negatif, ternyata Allah sifati itu dengan sesuatu yang baik. Dulu belum punya mobil, ya kan, begitu ya sudah mendekati maghrib sudah di Masjid Hakul Yakin. Begitu punya mobil baru, ya kan, karena 2 bulan lagi mau mudik, ya kan, itu mendekati maghrib masih megang kanebo. Ya kan? Tetangganya bilang, ayolah ke masjid. Oke, duluan. Ya. Ini tanggung nih, habis tadi kena hujan. Ya. Biasanya sore-sore, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Biasanya, ini enggak, ya, wah ini, ya, lap lagi. Itu jadi fitnah. Ada baiknya sholat dulu, itu bisa kapan-kapan. Berberkas nanti kalau kena hujan, bawa ke salon, ya, 30.000 beres, ya kan. Artinya kita ini terkadang akan diuji dengan harta kita, dengan anak kita, dengan istri dan seterusnya. Dan nantinya dia akan menjadi aduwwul lakum, musuh buat kita. Padahal di harta, di anak, di istri, Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa annallaha, sesungguhnya Allah, indahu ajrun azim. Di situ akan memberikan pahala yang luar biasa. Harta kalau kita gunakan dengan kebaikan, itu akan menjadi sesuatu yang tumbuh dan tumbuh, menjadi 100, ya kan, 700 dan seterusnya. Anak kalau kita gunakan untuk kebaikan, kita ajak untuk terus berdekatan dengan Allah. Bacaan Quran kita ketika kita wafat selesai, tapi anak kita kemudian meneruskan bacaan Quran kita. Salat kita selesai ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tapi boleh jadi dia salat untuk kita, seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan ba'da wafatihi. Aku mendoakan guruku. Kan Ahmad Ibn Hanbal ini imam terakhir, paling junior. Yang paling tua Abu Hanifah, punya madhab namanya Hambali. Setelahnya ada Imam Maliki, ya, punya madhab namanya Malikiyah. Di bawahnya tengah-tengah ada Imam Syafi'i, atau kita kenal dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu punya murid namanya Ahmad Ibn Hanbal, atau madhabnya Hanabilah. Beliau menyatakan, da'autu, aku mendoakan guruku, ya, arba'ina sanatan, 40 tahun, ya, fi salati, dalam salat-salatku, ba'da wafatihi, setelah beliau wafat. Artinya
Imam Syafi'i didoakan oleh muridnya 40 tahun tidak putus-putus. Makanya kita jamaah haji ada istilah arba'in. Masih ingat Bapak Ibu yang pergi haji? Ya. Arba'in. Ini wacananya bergulir, arba'in mau dihilangkan karena COVID-19. Tapi dari beberapa kajian tetap dipertahankan. Ya. Meskipun ya kita tahu arba'in ini khusus orang Indonesia. Yang lain nggak pakai arba'in. Makanya kita itu pergi hajinya berapa hari? 40 hari. Yang lain cuma 25 hari. Kalau 25 hari nggak kena arba'in. Kita kena 40 hari arba'in. Ya. Dan alhamdulillah meskipun beberapa orang kemudian menyatakan sholat 40 kali di Madinah tidak kuat sanadnya, tapi untuk kebaikan jelas. Ya, itu didorong. Tapi yang membuat bahagia adalah siapapun perawi hadis, kitab apapun dia, ternyata man shalla arba'ina yauman. Siapa yang sholat 40 hari, 40 hari sholatnya, ya, sholat di masjid 40 hari, itu bar Allah, ya, Allah bebaskan dia minan nifaq, minar riya, wa minal adab. Dari yang namanya nifaq, ya, penyakit hati, riya, ingin dilihat, bahkan azab, ya, yang kita tahu azab ada 4, bahkan 5. Kalau kita salat sebelum salam kita doanya apa? Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya, ya kan, kehidupan, wal mamat, kematian, wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sebelum salam kan begitu. Baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu bonusnya. Allah bebaskan kita dari yang namanya azab-azab tadi. Maka seluruh ulama sepakat, termasuk Abdullah bin Bas yang melemahkan salat arba'in, tapi untuk salat 40 itu didorong. Bahkan beberapa fatwa menyatakan sholat itu bukan hanya di Masjid Al-Haram, bukan hanya Masjid Madinah, bukan hanya masjid yang ada di Tanah Haram, ya, tapi seluruh masjid yang ada di bumi Allah. Itu artinya 40 hari kita sholat di hakul yakin, ya kan, sholatnya berjamaah dan mampu mencapai 40 hari, insya Allah bar Allah akan bersihkan diri kita, Allah jauhkan kita, Allah berikan hadiah yang namanya nifaq, ya kan, jauh dari nifaq, jauh dari riya, dan ba'idun minal adab, jauh dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan amanah, ya. Kalau kita buka lagi nanti itu ada 4. Yang kedua adalah sidqu hadisin, berkata hanya yang baik-baik, ya, yang benar-benar. Ya, sekarang lagi banyak pendaftaran anak sekolah, termasuk kita mendaftarkan ada ponakan. Yang menarik adalah ada anak kakaknya itu laki-laki, tapi binnya itu perempuan. Katakan misalnya saya Ahmad, ya kan, bin Maryam, berarti bapaknya Maryam dong, ya. Berarti harusnya bin bapaknya, bukan bin ibunya. Nah, ini kan berarti sidqu hadisin, harus berkata yang benar. Kita pulang kampung, begitu pulang kampung ada yang lahiran kembar lagi di kampung. Bingung, aduh kembar gimana ngurusnya? Satu aja susah gitu. Kita dengar, ya sudah, yang satu kita urus dah di Jakarta. Kata beliau, alhamdulillah, terima kasih Wak Haji, terima kasih. Ya, kita bawa tuh sampai di sini kan dari kecil kita urus, kita bikinin kakak. Boleh nggak kakaknya nama dia, binnya bin kita, boleh nggak? Nggak boleh. Dulu kejadiannya Zaid bin Haritsah dekat dengan Rasul, dekat banget. Orang-orang bilang, ya Zaid bin Muhammad, Zaid ibn Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, Zaid anaknya Muhammad.
Allah turunkan. Sekarang ayatnya ada di depan pintu keluar Raudhah. Kita di Madinah, mimbar dan rumah Rasul adalah Raudhah, taman surga. Keluar dari situ ada tulisan, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Untuk menegaskan bahwa Zaid itu bukan Zaid ibn Muhammad. Kembalikan kepada nasab aslinya, yaitu Zaid ibnu Haritsah. Nah, ini banyak belakangan, Pak, sebetulnya namanya bukan itu binnya. Saya ambil dari kecil di kampung saya. Berarti ada apa tuh? Sidku hadisin, sesuatu yang tidak benar tersampaikan. Dulu disusuin oleh kita. Belakangan kok nikah, mau nikah. Kita tahu. Berarti kita harus menyampaikan. Jangan sampai kita mendiamkan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa husnu muamalatin. Berbuat baik dengan siapa saja, bukan hanya dengan manusia, tapi dengan apa? Dengan hewan, dengan tumbuhan. Ya. Ini tiang bisa nangis nggak kira-kira? Ya, bisa. Kenapa? Ketika Rasul berjalan itu ada batu yang kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang kafir menantang Rasul, itu pasar seng, dulu ada pasar seng di Mekah itu. Sekarang udah habis jadi flyover. Tapi di ujung flyover itu ya, itu ada Hotel Shisah namanya. Di sebelahnya itu masih ada Masjid Syajarah. Masjid Syajarah ini yang dulu ditantang oleh kafir Quraisy, kalau kau adalah utusan Allah, maka coba ini pohon suruh bicara. Maka pohon itu kemudian bicara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Makanya kata Rasul, man qata'a shibratan, siapa yang memetik, mematahkan dahan ranting pohon, metik doang matain, bagus nih, matain. Buat di rumah, matain. Sawwaballahu ra'sahu 'alan niran. Allah sungkurkan kepalanya kemana? Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman gara-gara metik, motek, ya, ranting. Tuh banyak pohon di rumah kita kan. Ya, kita potong. Itu sawwaballahu ra'sahu 'alan niran. Allah sungkurkan kepalanya ke dalam neraka kalau nggak ada keperluannya. Ya. Ini makanya husnul muamalah. Ya, bukan hanya kepada manusia tapi kepada hewan, binatang atau tumbuhan dan seterusnya, bahkan jalan dan seterusnya. Yang terakhir adalah iffatun min tu'mah, menjaga makanan dan minuman. Ya, diri kita jaga dari sesuatu yang tidak layak. Sekarang banyak makanan GoFood, ya, GoFoodnya banyak. Ya, nggak kayak dulu. Dulu makan susah. Anak semua dipanggil baru pada makan satu waktu. Sekarang makanannya banyak, anaknya nggak mau makan. Maunya yang GoFood. Tinggal yang tukang GoFoodnya, yang nganter ini sering kali ngobrol, Ustadz, ini saya antar apa saya cancel? Kenapa? Ini saya tahu bikinnya, saya tahu saya berapa kali ke situ. Ini mah nggak halal, Ustaz. Tapi ada tulisannya halal itu, iya tulisannya. Tapi saya mohon maaf, ini kayaknya hati nggak enak. Apa saya cancel aja? Cancel. Kenapa di cancel? Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram umurun mustabihat, remeng. Kopi halal nggak? Halal, ya kan? Tiba-tiba ada di kantor, kita masuk kantor ada kopi, habis gerimis-gerimisan, kopi ini lumayan, nggak ada orang, mau nggak ada yang punya ini mah, kita minum, halal apa nggak? Nggak halal, haram apa nggak? Ya kan? Memang tidak ada yang menyatakan halal atau haram, tapi dia syubhat. Barangnya itu dia halal, tapi karena identitasnya nggak jelas, dia jadi syubhat, remeng-remeng.
ada gorengan, ya kan? Wah, ada gorengan nih. Punya siapa? Nggak ada orang nih. Rezeki anak soleh ini mah, begitu kata dia. Rezeki anak soleh ini mah. Gorengannya halal, iya. Tapi nggak ada yang punya haram. Enggak haram. Haram itu kalau ada dalil syar'i yang menyatakan itu halal. Tapi kalau nggak ada dalilnya, nggak haram. Maka statusnya melekat tidak halal, tidak haram, maka dia remeng-remeng. Disinilah kita iffah, menjaga amanah itu dengan iffah dari makanan. Ya. Ayyuma lahmin nabatat min haram, makanan apa saja yang kita makan, minuman apa saja yang kita makan menumbuhkan darah dan daging, fannaru aula, maka sesungguhnya neraka lebih berhak untuk mengambil itu. Kalau kita makan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Minumnya tangan kanan atau tangan kiri? Teorinya, ya. Tapi sekarang, oh lihat, ya kan, rumah makan perhatiin, makan tangan kanan, minumnya tangan kiri, ya kan, makannya benar tangan kanan, minumnya tangan kiri. Kalau kita tanya kenapa Pak? Kotor Ustaz kalau pakai ini, begitu. Jadi kotor. Mungkin minumannya, gelasnya mau ditaruh di lemari lagi kali nanti, ya kan? Habis minum taruh lemari lagi, nggak dicuci kali, ya kan? Maka ya gulam, wahai anak Adam, ida akalta, kalau makan fakul biyaminik, makan tangan kanan. Fa ida syaribta, kalau kita minum tangan kanan, bukan tangan kiri. Ini sering kali kita memang teorinya makan tangan kanan, minum tangan kanan, tapi begitu makan lupa ini tangan kiri yang lancar. Makan ini yang lancar minum. Padahal harusnya ini juga yang bergerak. Itulah menjaga amanah, iffah. Sate halal apa haram? Halal ya, sate halal. Ya. Tapi kalau satenya sate Scooby-Doo, ya kan Scooby-Doo dog ya kan. Bapak ntar malam boleh nih. Biasanya malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu di Senayan, dari mulai Patal Senayan keluar tuh, itu Senayan itu banyak tukang sate. Ya, ada yang tukang sate Tai Chan. Ya itu tulisannya begitu kan, Tai Chan. Ya. Itu kita pernah dengan mahasiswa kumpulin, beli kumpulin, itu beda-beda bahannya beda-beda. Ada yang jelas itu memang kikil sapi, ada yang Allahu a'lam bishawab. Kemudian sate Scooby-Doo, ya kan, kalau satenya halal, apalagi sate Haji Kadir misalnya, keluar Gadog, ya kan, Puncak Haji Kadir, ya, itu makan enak itu. Orangnya pakai peci, orangnya ngejogrok, makan Pak Haji, iya Pak Haji, ya kan, kelihatan. Ya, artinya kita pilih dagingnya kelihatan. Tapi kalau Scooby-Doo ya kita terjemahkan sendiri saja. Ya Scooby-Doo ya sate walau alam, ya, karena memang kita nggak pernah tahu. Artinya dia tetap halal, dia tidak haram. Tapi ketika ada hal yang mengarah tidak halal, tidak haram, maka dia menjadi remeng, abu-abu. Kata Nabi, da' ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ya, kenapa? Ketika kita tinggalkan, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi, maka orang itu sedang menjaga dirinya, harga dirinya, dan menjaga agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bilang ke teman-teman yang Gojek tadi, bagaimana saat cancel apa enggak? Cancel. Sesuatu yang meragukan, cancel itu apa? Menjaga agama kita, menjaga harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah dengan baik, sehingga akhirnya nanti kita menuntaskan jawarih kita di akhir ayat kita dengan man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanya silahkan, jika tidak mungkin kita tutup dengan doa. Silahkan Bapak Ibu jika ada. Alhamdulillah. Kayaknya udah manggut-manggut nih. Ya. Berarti kalau udah manggut-manggut berarti udah hatam berarti ya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepadanya, mudah-mudahan sisa umur kita ini menghantarkan kita kepada ridhonya. Jauh kita dari segala sesuatu yang remeng-remeng atau abu-abu. Berani kita untuk menyatakan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan dijaga jawarih, anggota tubuh kita untuk menuntaskan amanah di hadapannya, untuk menjadi yang terbaik dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim, ya maulain la ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna ya Allah bima fihi min a'malina salihah ya Allah. Wa jannibna ya Allah minal amran wal asya'il mamaridah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah bima fihi min a'malina salihah waj'alna ya Allah min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Allahumma sahhil umurana wa umura masjidina hada ya Allah, masjid haqqul yakin wa qaryatina hadhihi ya Allah kulluha ya Allah ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.